Guys, tahu nggak kalian Presiden Jokowi mengizinkan HGU di IKN sampai 190 tahun untuk tarik investasi di IKN. Berarti IKN nggak ada lagi tanah yang bersertifikat dong atau bukti kepemilikan lahan. Terus kalau lahan di kawasan IKN bukti kepemilikannya HGU atau di aturan disebut aset dalam penguasaan atau ADP. Apa kabar nih para maklar lahan yang terancam boncos ya sepertinya? Oke, kita kupas ya guys. Buat kalian yang belum mengerti HGU atau di aturan IKN disebut ADP, apa sih kedua spesies ini? Jika IKN nggak ada lagi bukti kepemilikan seperti sertifikat, lantas apa sih keuntungannya buat IKN? Jika di pemberitaan terkesan horor banget, tapi buat saya ini adalah terobosan yang brilian. Makanya tonton sampai habis video ini, nanti kita ulas. Selanjutnya, apakah HGU ini adalah barang baru di Indonesia? Mungkin ada yang belum tahu ya. Langsung saja kita bahas, tapi sebelum mulai kita intro dulu. Oke guys, sebelum kita bahas masalah-masalah yang tadi sedikit ngebacot ya guys. IKN ini adalah kota yang menjadi bukti kemajuan bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Jadi pasti dipenuhi hal baru, teknologi baru, aturan baru. Dan ketika terdapat hal baru, terobosan baru, biasanya muncul pro dan kontra. Jadi wajar aja ya. Pasti ada yang dirugikan dan diuntungkan dengan pembaruan ini. Seperti aturan HGU atau ADP, ini adalah hal baru. Jika merujuk peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, sepertinya nggak ada lagi ya bukti kepemilikan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan dari kecamatan nantinya. Ini menurut saya sangat menguntungkan IKN karena IKN akan lebih fleksibel mengatur kotanya. Tidak ada lagi namanya pembebasan lahan nantinya. Lantas apa sih HGU ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha atau HGU merupakan hak penguasaan lahan yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Adapun usahanya untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Lantas berapa sih batas penguasaannya atau penggunaannya atau jangka waktunya? Merujuk aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Dan untuk perusahaan atau yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Jika di IKN ada istilah lain bukan HGU ya guys, menurut aturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, aset dalam penguasaan otoritas Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut ADP adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kepala Otoritas menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan ADP dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara. Menurut peraturan di IKN, hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun. Dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk perpanjang dengan jangka waktu paling lama 95 tahun. Berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi, jadi totalnya 190 tahun. Gila, lama banget ya. Dan otoritas Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi 5 tahun setelah pemberian hak. Selanjutnya, pemilik HGU harus memenuhi syarat. Seperti yang pertama, tanah masih diusahakan atau dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Yang kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Yang ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Dan yang terakhir, pemanfaatan tanah masih sesuai dengan rencana tata ruang dan tanah tidak terindikasi terlantar. Dari aturan ini bener-bener obral besar-besaran ya guys. Dari segi jangka waktu nih, kalau HGU bisa mempunyai jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Jadi totalnya 60 tahun. Dan HGU di IKN mempunyai jangka waktu paling lama 85 tahun dan dapat diperpanjang 85 tahun, jadi totalnya 190 tahun. Gila, lama banget ya. Sekarang kita bahas apa sih HGU ini? Apakah HGU ini adalah barang baru di Indonesia? Coba kita bahas sejarah HGU. Hak guna usaha atau HGU di Indonesia memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang, yang berawal dari era kolonial Belanda hingga saat ini. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah HGU.
Hak guna usaha atau HGU di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal dari era kolonial Belanda hingga saat ini. Di era kolonial Belanda 1813 sampai 1945, pada masa ini dikenal dengan hak erfspek yang merupakan hak untuk penggunaan tanah negara untuk jangka waktu lama hingga 75 tahun dengan membayar sewa kepada pemerintah kolonial. Hak erfspek banyak digunakan untuk perkebunan dan industri besar dan seringkali memicu konflik dengan masyarakat adat yang kehilangan tanah mereka. Pada Undang-Undang Agraria 1870, undang-undang ini memperkuat kontrol pemerintah kolonial atas tanah dan mempermudah pemberian hak erfspek pada perusahaan-perusahaan besar. Pada era kemerdekaan 1985 sampai sekarang, Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini menandai era baru dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Hak erfspek diubah menjadi hak guna usaha atau HGU dengan jangka waktu maksimal 35 tahun. Undang-Undang PA juga memperkenalkan konsep land firm untuk retribusi tanah kepada rakyat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Peraturan ini mengatur lebih detail tentang HGU, termasuk persyaratannya, prosedur pemberiannya, dan hak serta kewajiban pemegang HGU. Saat ini HGU masih menjadi salah satu hak atas tanah yang penting di Indonesia. Namun berbagai isu dan permasalahan terkait HGU masih terus dibahas dan dicari solusinya. Oke, sekarang kita belajar dari luar negeri. Bagaimana sih kebijakan negara maju terkait penguasaan lahan? Oke, di Amerika Serikat sekitar 40% lahan di Amerika Serikat digunakan untuk pertanian dengan sebagian besar dikuasai perusahaan pertanian besar. Dan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Konsep pemilikan pribadi atas tanah sangat kuat di Amerika Serikat. Individu dan perusahaan memiliki kebebasan yang besar untuk penggunaan lahan mereka sesuka hati. Kasus ini seperti di Indonesia ya, kita masih terdapat hak penguasaan lahan seperti sertifikat dan lain-lain. Konsep kepemilikan pribadi atas tanah sangat kuat di Amerika Serikat. Individu dan perusahaan memiliki kebebasan yang besar untuk penggunaan lahan mereka sesuka hati. Dan kasus ini seperti di Indonesia ya, kita masih mendapatkan hak penguasaan lahan seperti sertifikat dan surat-surat lain-lain. Spekulasi lahan juga merupakan masalah di Amerika Serikat. Hal ini dapat menyebabkan gentrifikasi dan membuat harga tanah tidak terjangkau bagi masyarakat biasa. Dan ini kembali lagi terjadi di Indonesia, seperti tanah di Jakarta yang sekarang harganya sudah nggak bisa dilogika lagi ya guys. Sedangkan di Uni Eropa, penguasaan lahan di Uni Eropa lebih beragam dibandingkan di Amerika Serikat dengan variasi antar negara-negara anggota. Pertanian keluarga masih memainkan peran penting di banyak negara Eropa dan mereka menguasai sebagian besar lahan pertanian. Di Uni Eropa memiliki berbagai kebijakan yang mengatur penggunaan lahan seperti subsidi pertanian dan peraturan tentang perlindungan lingkungan. Selanjutnya di Jepang, sekitar 60% lahan di Jepang dimiliki oleh individu dan sisanya dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan. Harga tanah di Jepang sangat-sangat tinggi, terutama di daerah perkotaan. Hal ini membuat sulit anak muda untuk membeli rumah di zaman sekarang. Pemerintah Jepang memiliki berbagai kebijakan untuk mengatur penguasaan lahan, seperti pembatasan ketinggian bangunan dan peraturan tentang konversi lahan. Dan sekarang kita coba belajar dari tetangga kita, Singapura. Dan lagi-lagi Singapura ya guys yang saya jadikan contoh dan pembanding. Karena menurut saya negara ini paling realistis dijadikan pembanding. Yang sangat dekat dengan Indonesia ya Singapura. Dan memang terbukti negara Singapura benar-benar contoh yang nyata untuk soal kemajuan kota, bahkan kemajuan peradaban manusia. Singapura terkenal dengan pengelolaan lahan yang efektif dan efisien. Beberapa poin penting tentang penguasaan lahan di Singapura adalah yang pertama, kepemilikan lahan. Sekitar 90% lahan Singapura dimiliki oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol penggunaan lahan secara terencana dan terintegrasi. Sistem hak guna usaha atau HGU diterapkan di Singapura, di mana individu atau badan usaha dapat menyewa tanah tersebut dari pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Biasanya sih 99 tahun. Sistem ini memberikan kepastian bagi investor dan memungkinkan pemerintah untuk pada akhir masa sewa untuk digunakan kembali dan dimanfaatkan kembali ya guys. Yang kedua, pengelolaan lahan. Singapura memiliki rencana kota yang sangat-sangat ketat yang mengatur penggunaan lahan di seluruh negaranya. Hal ini memastikan bahwa lahan digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Singapura mengembangkan berbagai kawasan terpadu yang menghubungkan hunian, komersil, fasilitas publik dalam satu area. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan efisien. Singapura memiliki sistem transportasi publik yang maju, menghubungkan seluruh negaranya. Hal ini membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menghemat ruang lahan.
Penguasaan lahan di Singapura memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem yang diterapkan memungkinkan pemerintah untuk mengkontrol penggunaan lahan secara efektif, efisien, namun juga dapat menyebabkan harga tanah yang tinggi dan ketimpangan sosial. Oke, sepertinya dari beberapa contoh negara maju dalam mengatur kepemilikan lahan atau penguasaan lahan, yang paling realistis mirip dengan IKN ya Singapura ya guys. Terus jika semua lahan di IKN nantinya menjadi HGU atau ADP, yang paling terasa dampak aturan ini adalah warga lokal, yang biasanya merasa tenang dan aman mempunyai bukti kepemilikan lahan, dan sekarang harus menyewa lahan dengan pemerintah IKN melalui HGU atau ADP. Bukan hanya masalah lahan guys, penduduk lokal yang maaf nih, mungkin dulunya keahliannya hanya sebagai petani atau pekerja kasar, sekarang dihadapkan dengan IKN yang digadang-gadang menjadi ibu kota negara Indonesia. Terdapat gap menurut saya sangat jauh ya guys. Pertanyaan saya, apakah penduduk lokal dapat bersaing di ibu kota nantinya? Kasus ini sangat memerlukan campur tangan pemerintah ya, seperti misal melalui pelatihan pekerjaan bidang tertentu atau pembinaan. Dan penduduk lokal harus benar-benar serius upgrade skill untuk kedepannya dapat bersaing di ibu kota negara Indonesia ini, yang kedepannya digadang-gadang menjadi kota besar. Oke, kembali lagi ya guys, masalah lahan. Peraturan terkait HGU ini benar-benar memutus rantai usaha sebagian besar maklar lahan atau calo lahan ya guys. Dan denger-denger ya, coba kalian yang lebih ngerti tulis di kolom komentar ya. Saya sempat mendengar masalah lahan di kawasan IKN tidak diperbolehkan balik nama surat tanah, bahkan jual beli lahan. Jadi yang baru beli lahan di IKN, kalau memang berita ini benar, harus waspada ya dengan aturan-aturan baru di IKN. Jadi memang pemerintah melalui otoritas ibu kota negara benar-benar memikirkan yang bakal terjadi di masa depan, atau yang sudah dapat dirasakan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, yaitu masalah pembebasan lahan. Pemerintah pasti bakal kesulitan membangun atau menentukan area atau kawasan baru dan pembangunan infrastruktur baru jika kebanyakan lahan di kawasan IKN dikuasai oleh perusahaan atau pengusaha dan masyarakat. Dari problem ini muncul aturan HGU atau di IKN disebut ADP ya guys. Aturan ini akan sangat menguntungkan pemerintah, atau bahasa lain sangat memudahkan pemerintah jika di masa depan akan ada perubahan kawasan. Misalnya nih, kawasan pemukiman dirubah menjadi kawasan pariwisata. Mungkin pemerintah tinggal ganti rugi bangunannya tapi tidak untuk lahannya. Atau pemerintah akan membangun jalan atau sistem irigasi di kawasan pemukiman. Pemerintah akan lebih fleksibel ya untuk membangun. Masyarakat dan pengusaha harus paham dengan resiko ini. Harus siap dengan resiko ini jika tinggal di IKN. Bukannya saya memberikan ancaman ya buat masyarakat, tapi ini yang akan terjadi di IKN yang memang digadang-gadang akan menjadi kota besar, bahkan kota yang akan bersaing dengan Singapura. Kebijakan dan resiko ini harus pemerintah lakukan sekarang. Memang suatu hal yang luar biasa, tidak bisa dilakukan dengan biasa-biasa saja. Perlu tantangan, perlu pengorbanan, dan perlu kesabaran. Dan IKN adalah jawaban kemajuan dan kesuksesan bangsa ini. Jika channel ini besar, sangat memungkinkan ya guys, buka kantor di IKN atau sewa kantor di IKN. Makanya dukung kami terus dan share ke sosial media kalian agar channel ini berkembang. Oke, bahas apa lagi ya kita masalah IKN? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian.